beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oleh sebab itu saat ini saya akan membuka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan kepada pemimpin acara. Puji nama Tuhan. Ibadah kita akan segera memulaikan, dan saya percaya bahwa seberapapun yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan lewat live streaming, kita akan dilawat dengan kuasa Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Mari layakan Dia pagi hari ini dengan pujianmu, dengan ucapan syukurmu yang terbaik. Sebab semua anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Haleluya. Bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat rindu karenanya, bila aku punya sembuhan daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Mu,
kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu berhimpun di tempat ini ya Tuhan. Rindu kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Di mana sepanjang minggu yang telah berlalu, penyertaan-Mu begitu sempurna ya Tuhan. Engkau telah menyertai pribadi kami masing-masing maupun keluarga kami masing-masing. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi di situ ada gadamu dan tongkat-Mu yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Itu adalah bukti pembelaan Tuhan bagi kami semua. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan mempersembahkan kehidupan kami, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, melalui peribadatan kami di tempat ini. Oleh sebab itu inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau. Peribadatan kami di tempat ini juga Engkau ambil alih ya Tuhan. Baik para pendoa yang memimpin kami dalam puji-pujian, baik para pemusik, para pemuji, begitu juga Tuhan yang menyokong melalui multimedia Tuhan. Engkau memberkati semuanya ini Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau boleh menyenangkan Engkau. Begitu juga bagi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah ia boleh tinggal di dalam urapan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan itu berasal dari Engkau jua adanya. Sehingga kami manakala diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, dinasihati, dihiburkan, bahkan oleh Engkau diajarkan juga Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan para hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Kami di sini boleh diberkati, mereka juga Tuhan boleh diberkati bersama-sama. Bagi hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau pertetapkan dan percepat langkah mereka, agar kami sama-sama boleh diberkati Tuhan di dalam peribadatan kami. Bapa, kami tahu dikala kami rindu berbuat bakti kepada Engkau, kami tahu kuasa kegelapan pun tidak tinggal diam, mengganggu dalam berbagai-bagai cara, baik di dalam hati kepikiran kami, konsentrasi kami, ataupun di dalam ruangan ini menyusup dalam bentuk apapun. Kami mau bersati panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semuanya. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa sikan daripada Daud dilawan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami datang kepadamu di hadirat-Mu. Layakan kami ya Tuhan, karena sebagai manusia biasa kami tak luput daripada kekurangan dan kelemahan. Agar dengan kelayakan yang daripada Engkau, kami ada kelayakan untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu, dan diberkati oleh firman-Mu dan suara Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berbuat bakti kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa dan kita mau bergirang memuji nama Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati yang penuh bersukacita, dengan nyanyian dan pujian dan ucapan syukur kepada Allah yang baik atas hidup saya dan saudara. Amin. Oh,
pujianmu dan nyanyikan lagu ini. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Sambil menunggu kita mau angkat pujian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Sepanjang hidupku diberkati, dalam berkati malam pagi.
saya ini untuk bersaksi. Kebetulan ini dapat kesempatan juga ingin bersaksi mengenai cinta dan kasih Tuhan selama saya di Jayapura. Sangat bersyukur ternyata dari satu hal yang saya kira sebenarnya satu hal yang sebenarnya saya masih gak terima sih waktu pertama masuk ke Jayapura. Kenapa di Papua banget nih mentalnya. Akhirnya sekarang menjadi satu hal yang saya sangat-sangat syukuri, karena nggak semua orang, ya maksudnya bisa bilang nggak semua orang itu dapat kesempatan untuk bisa ke sana, bisa kerja, bisa hidup, dan juga bisa mendapatkan berbagai macam pengalaman gitu di sana. Nah, di sana juga suka dukanya banyak banget, apalagi waktu Desember harus ngungsi gara-gara ada sedikit kerusuhan. Ada juga sedikit permasalahan dengan orang-orang kantor, ada sedikit friksi dan lain-lain. Tapi di sana juga saya mendapatkan banyak hal baru, teman-teman, orang-orang kantor, dan juga bahkan saya yang Sintorus yang sudah saya nggak tahu apa-apa soal Batak, ternyata ada saudara saya di sana, warga Manurung, dan dianggap sebagai anak sendiri bahkan di sana. Bisa ikut pernikahan orang-orang Batak, sih bisa belajar, oh ternyata begini toh kalau seorang Batak. Jadi banyak hal baru dalam waktu 7-8 bulan itu. Saya kayak belajarnya baik banget di sini. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin saya bisa dapatkan deh kalau misalnya waktu lalu saya mungkin ke daerah lain gitu. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur banget. Bahkan setelah saya kemarin, sebenarnya sudah landing kemarin di Jakarta, di Jakarta, masih mikir udah benar-benar balik nih, udah nggak akan ke Jayapura lagi nih, teman-teman semua, orang-orang kalau semua udah bakal beda lagi. Tapi itulah kehidupan ya. Saya juga benar-benar akhirnya di sana kayak lebih dikuatkan lagi oleh Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar menjawab doa saya. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu kan kalau untuk angkatan saya ini sistemnya diputar selama 7 bulan sampai nanti Februari ini kita menetap. Nah, khusus yang putaran terakhir ini ternyata nggak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Jadi ada sekitar 80% itu teman-teman di daerah stay di daerah. Yang dari Kalimantan Timur tetap di Kaltim, di Makassar tetap di Makassar, dan itu heboh lah kita grup. Dalam artian udah sengaja nggak pulang kampung di Desember, tahan-tahan duit segala macam karena percayanya Februari kan balik. Ternyata stay di sana sampai ada yang mau nikah itu ditunda, ada yang nangis segala macam. Makanya saya sangat bersyukur banget 12 orang, salah satunya saya yang balik ke Jakarta. Dan saya akui itu juga bergumul karena saya juga minta, saya puasa 3 hari 3 malam, saya berdoa terus-menerus dan lain-lain. Dalam artian kalau memang saya stay di Jayapura, ya udah Tuhan kuatkan, tolong. Tapi kalau memang mungkin ada hal-hal yang harus saya lakukan di Jakarta, ya udah Tuhan balikin. Tanggal 27 dapat SK di balik Jakarta nih. Udah diam-diam masuk chat-chat semua. Selamat ya balik Jakarta, selamat balik Jakarta. Dan ya kebetulan gantikan saya memang orang Jayapura. Jadi memang dia juga pulang kampung dan dia memang mau. Jadi memang ya rencana Tuhan itu sangat-sangat ajaib lah buat saya. Terutama ya tadi saya bilang dari 268 12 orang doang yang pindah, yang bisa balik ke Jakarta gitu. Yang lainnya harus stay, bahkan ya kan karena kita 3 tahun 4 tahun bahkan bisa lebih gitu. Jadi ya tanda kutip akan lama gitu. Sedangkan kalau saya ya minimal kalau bisa di sini, mungkin kalau berpindah hanya beda gedung saja tapi masih di Jakarta. Dan itulah saya sangat benar-benar suka. Saya juga bingung mau bilang apa, karena ya ini ya kuasa doa, kuasa puasa itu betul-betul terbukti gitu. Di sana kan kasarnya kalau dibilang yang nggak ada keluarga juga ya. Saya hanya kenal ya yang marga Manurung itu dari akhir-akhir periode kerja saya. Jadi hanya orang kantor, dan juga bergereja juga di sana. Saya bergumul lah, sering saya nge-share sama Kak Lucy kalau soal gereja di Jayapura. Kak, kurang di sini atau ada yang kurang gitu loh selama di sana. Yang biasanya di kamar pengantin ini harus dibilang adaptasi lagi dengan gaya ibadah yang saya nggak terlalu terbiasa mungkin. Ya kan selama ini dibesarkan di kamar pengantin terus tiba-tiba dapat yang hal. Oh ini ya. Kadang-kadang jujur kadang-kadang bilang sukacita bahkan di saat beribadah di sana beribadah yang kayak ini kok agak lain ya, agak nggak sesuai dengan ekspektasi saya, karena
adalah Bapak Ibu kita kalau misalnya di gereja-gereja lainnya cara tata ibadah berbeda ataupun yang fokusnya mereka itu berbeda lah. Karena misalnya di Kalimantan mungkin lebih fokus di penyembahan dan lain-lain gitu kan. Jadi saya nggak dapat penyembahan di sana, jadi kayak aduh kurang banget ini di sini. Akhirnya puji Tuhan bisa terjawab. Salah satu memang yang saya gumuli adalah Tuhan kalau misalnya bisa balik Jakarta saya juga bisa berjemaat kembali dan akhirnya bisa kembali meskipun sempat ketunda 1 bulan, udah sempat kedek dulu karena ya udah ini Jayapura deh kayaknya. Tuhan jawab di jemaah yang tetap bantu saya dalam doa Bapak Ibu sekalian, karena juga ini saya hari Senin akan masuk di satuan kerja baru. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat, bisa beradaptasi juga dengan orang-orang baru karena kan diputar lagi, dan juga ya saya bisa berkontribusi banyak tidak hanya di pekerjaan saya tapi juga saya berharap bisa kontribusi banyak di pelayanan yang ada di tempat ini. Demikian, terima kasih. Saya kembali kepada MC. Puji Tuhan. Saat ini saya juga mau bersaksi karena beberapa hari yang lalu juga Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi menjadi 52 tahun, jadi udah lebih dari setengah abad. Begitu juga ada beberapa kesaksian di dalam kehidupan keluarga kami. Pembelaan Tuhan begitu besar, baik kepada saya, keluarga, bahkan orang tua. Kalau mengingat begitu banyak kesaksian, terkadang kalau merefleksikan, mengingat yang bahkan yang sudah begitu lama, di situ baru saya bisa mengingat kembali bahwa pertolongan Tuhan itu tak putus-putusnya, baik kepada kepada saya pribadi. Ketika mengingat waktu itu pernah saya ada suatu kejadian yang sungguh lucu. Ketika saya menyeberang di Sudirman ya, di itu masih ada JPO di depan Sampurna itu. Ketika saya menyeberang itu, saya ada turun di samping kanan saya ada pengemis. Saya cuma lihat gitu, saya cuekin, saya jalan. Kemudian ketika saya jalan itu berapa meter, ada suatu suara bisikan, kembali ke pengemis itu, kasih uang. Itu saya kembali, saya kasih uang. Yang taunya ada mobil nyasar, nggak tahu dia gimana, tanpa rem. Akhirnya diberhenti di pagar dan di pohon. Jadi ketika saya balik badan itu, saya pikir kenapa saya nggak kasih uang itu kepada pengemis tadi? Kenapa ketika saya udah jalan sekian meter baru saya balik gitu? Jadi saya bilang, waduh, kalau saya tadi umpama langsung ngasih, terus saya jalan, ya saya di situ bukan pohon yang ditabrak tapi saya. Mungkin itu orang baru belajar mobil atau gimana, atau orang mabuk mungkin. Jadi itu luar biasa. Kemudian juga kepada istri, begitu banyak juga, walaupun ada beberapa dengan penyakit yang dia ada di dalam tubuhnya, tetapi di situ pertolongan Tuhan juga sungguh luar biasa. Begitu juga kepada anak-anak, baik Sydney dan keluarga, Rachel juga, itu pembelaan Tuhan luar biasa yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Namun juga tidak saja kepada keluarga kami, tetapi orang tua kami, seperti saya pernah saksikan juga, mertua juga sudah dari laporan berita terakhir report medisnya itu sudah dinyatakan bahwa sudah kankernya sudah hilang, puji Tuhan. Walaupun ini juga mujizat, karena walaupun melalui tindakan medis. Dan juga kepada orang tua saya juga, seperti saya pernah saksikan waktu di akhir tahun kemarin, mami ada sakit yang luar biasa begitu berat, sehingga seharusnya mami harus sudah dipanggil Tuhan, seperti petunjuk Tuhan kepada Yohan waktu itu. Tuhan sudah perlihatkan mami sudah di Firdaus pakai jubah putih, tetapi karena memang itu belum disampaikan juga ke saya. Namun saya tahu ini sakit mami berat sekali. Saya bernegosiasi dengan Tuhan, ada beberapa hal yang saya sampaikan, dan puji Tuhan
bukan saja kepada Johan, tetapi ada beberapa hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di Manado. Dari situ Mami harusnya sudah Tuhan panggil pada kali yang kedua, karena pada sekitar tahun 2000-an juga Mami mengalami sakit berat. Harusnya di situ tutup usia, tetapi Tuhan sudah panjangkan usia Mami yang kedua kali. Jadi sungguh luar biasa pertolongan Tuhan bagi saya pribadi, istri, anak-anak. Begitu orang tua, papa yang di sana yang mengidap penyakit yang itu berat juga, papi mami juga ada beberapa penyakit, baik karena degenerative disease, ya karena usia, ya begitulah sesuai dengan firman Tuhan 70 sampai 80 tahun mereka sudah di atas 70 semuanya. Tetapi di situ pembelaan Tuhan luar biasa, dan itu boleh saya rasakan bagi saya dan keluarga. Biarlah kita saling membantu dalam doa agar dalam pikiran ini kita boleh setia di dalam yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Aku bersaksi sebentar. Shalom. Jangan datang dong. Mau bersaksi, haleluya. Kalau ini kan tahun baru ya, tahun baru Imlek, karena saya kan Chinese, haleluya. Jadi di sana kan dikatakan kongsi facai, ya biar seneng-seneng ya. Yang lain udah pada kesaksian yang sedih-sedih, ya saya juga mengucap syukur di tahun ini saya boleh ikut karena punya mantu orang Kalimantan. Jadi saya pergi ke Kalimantan. Wah, ternyata di sana benar-benar Happy Chinese New Year ya. Semua setiap rumah kalau di Manado kan apa ya, gereja melulu kan. Terus kebanyakan saya lihat apa ya, mau ke gereja dah, nggak ada tanda-tanda yang menyolok gitu Kristennya saya tahu. Tapi di Kalimantan setiap pintu ada merah-merah. Merah-merah itu berarti Happy New Year Chinese gitu. Sepanjang jalan. Jadi saya bilang orang Chinese banyak banget ya. Bisa dibilang itu semua satu Kalimantan tuh orang Chinese kayak seperti saya keturunan kayak ya misalnya. Jadi saya orang kayak ya. Jadi saya bangga juga. Saya bilang kalau begitu leluhur kita di Cina itu pinter ya, bisa menjelajah Kalimantan sehingga kalau tidak dikuasai itu Kalimantan bisa jadi negara Cina. Saya ya puji Tuhan, ini bawa kabar ya. Kalau di Sulawesi kan, di Manado kan ngomong apa ya, bahasa daerahnya apa, bahasa Manado ya. Kalau di Solo bahasa bahasa Cina. Ya Tuhan berkati. Fungsi bacai Sinen Kailo. Humpau nalai. Ya. Kalau dulu saya mau yang isinya kecil tapi yang ada merah-merah. Yang hitam. Ya. Happy ya. Biarlah setiap kesaksian yang boleh diberikan itu memberkati, nggak cuma buat mereka yang menyaksikan, tapi kita juga diberkati, amin. Dan saatnya kita juga memberi dengan sukacita lewat persembahan kita siang hari ini, pagi siang hari ini. Sambil persembahan disiapkan lagi angkat pujian. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, berganti malam aku di
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Kau Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memberikan korban persembahan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan juga dapat senantiasa dimuliakan. Semuanya untuk hormat dan pujian, kemuliaan hanyalah untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menjadi sumber pancaran berkat yang akan membalas setiap pemberian jemaat-Mu yang kami sudah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kau memberkati atas pemberian ini dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Limpah ruahkan kasih karunia Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Saya yakin bahwa firman yang akan dibagikan biar itu keluar dari mulut-Mu Bapa, dan itu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berkata bahwa Kau alasan kami untuk kami tetap memuji-Mu. Kau alasan kami Tuhan untuk kami selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Karena semua yang baik sudah kami terima Tuhan. Semua ada anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku angkat semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalan-Mu, kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalan-Mu, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kau alasan kami Tuhan untuk kami selalu memuji-Mu. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu Tuhan, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Awasan kami. Saya persilakan dengan hormat hamba ya. Haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan pada saat siang hari ini kami sekumpulan hamba-hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu, kami kembali datang bersyukur atas segala berkat pertolongan-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami sadari kalau kami ada hingga saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu membalas segala cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh terkumpul di tempat ini, kami selalu rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan kami, bahkan mendengarkan setiap kesaksian dari cinta kasih-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya rindulah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang akan selalu memperbaharui hati kami, yang akan membentuk kehidupan kami sehingga kami sampai kepada rencana-Mu yang indah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu di saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu kami. Tetapi seberapa kami yang ada Tuhan, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk keluh darah Tuhan Yesus yang berkuasa rinai di kampus rinai. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Siapakah hamba? Hambanya adalah hamba yang menjalankan pekerjaan-Mu saat ini. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu benar-benar hikmat yang berasal dari Engkau, sehingga kehidupan kami boleh diberkati oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kalau pada saat siang hari ini kita masih boleh dikumpulkan di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Gembala Sidon yang ada, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan sama-sama belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang tidak asing ya, yang sudah sering kali kita dengar, bahkan mungkin di dalam hati saudara ketika membaca ayat ini, kok ayat ini lagi. Tetapi saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dan saudara boleh menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Raja Daud, dan sebagian besar dari kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan beberapa penulis-penulis lainnya seperti Heman atau Korah, mereka menulis beberapa bagian dari kitab Mazmur ini. Dan saudara, kalau kita melihat ya, Raja Daud adalah raja yang setia, raja yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia memerintah bangsa Israel selama
Ya, dia dilantik menjadi raja di umur dia 30 tahun. Dan selama 40 tahun dia memerintah dengan adil dan bijaksana. Dan terbukti saudara, pemerintahan Raja Daud adalah pemerintahan yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun ya kita melihat kehidupan Raja Daud, dia tidak terlepas dari kesalahan, dia tidak terlepas dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan di balik dosa-dosa yang dia lakukan itu dia harus membayar harganya. Saudara, kehidupan Raja Daud, ya, kita hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Dan di dalam tulisannya yang kita baca pada saat ini, dia berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ya. Saudara, Raja Daud adalah raja yang suka bergaul karib dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 164, Mazmur 119 ayat yang ke 164, di situ dia katakan dalam 7 kali ya aku memuji Tuhan, ya, dan aku mencintai hukum-hukum-Mu. Ya, boleh dibacakan saudara? Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, Raja Daud di tengah-tengah kesibukannya sebagai raja, ya, di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang ayah, ya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dia memiliki begitu banyak kesibukan, tetapi dia menyempatkan waktunya untuk memuji-muji Tuhan. Bahkan saudara, bukan hanya memuji-muji Tuhan, dia menyediakan waktunya untuk berdoa. Ya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 55, ya, kalau saya tidak salah, di situ dia katakan 3 kali dalam sehari aku berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika aku mengalami kecemasan, aku datang kepada Tuhan. Ya. Luar biasa ya Daud. Waktu dia cemas, dia nggak posting status. Waktu dia cemas, dia ada di hadirat Tuhan. Ya. Waktu dia lagi mengalami sebuah tantangan dalam kehidupannya, ya, dia tahu siapa yang harus dia cari. Tetapi terkadang gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ya, seharusnya kita menjadikan kehidupan Raja Daud menjadi satu contoh atau teladan bagi kehidupan kita. Ya. Seorang raja yang hidup dengan kesibukannya dalam peperangan menghadapi musuh-musuhnya setiap hari mungkin, ya, dia masih menyempatkan waktunya dengan Tuhan. Ya. Seharusnya ini menjadi teladan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Belum cukupkah kasih karunia Tuhan? Dia sudah rela mengorbankan hidupnya saudara bagi kita. Ya, sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh darahnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang tidak menentu, semakin hari, ya, jangan bilang dunia ini akan semakin baik. Tidak. Dunia ini tidak akan menjanjikan sesuatu hal yang baik. Dunia ini tidak akan memberikan engkau berkat yang lebih luar biasa. Ya. Mungkin secara jasmani kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Tetapi mari kita koreksi bagaimana kerohanian kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ketika saya sebenarnya ayat ini bukan ayat yang saya siapkan, ya, saudara. Tapi entah kenapa hati saya tertuju kepada ayat ini. Ya. Secara pribadi saya pun tertegur. Karena sering kali, ya, waktu yang seharusnya kita berikan bagi Tuhan, kita berikan bagi media sosial kita. Seharusnya waktu yang kita, yang Tuhan minta kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita pakai untuk kesibukan-kesibukan kita. Ya. Saya rasa ayat ini tertuju ke saya duluan, ya.
Yang firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua ya. Sebelum saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya dulu yang harus kena. Tetapi saudara, saya percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita saat ini. Ya. Semakin hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Ya. Tanpa kita sadari, ya, kita banyak kali membuang-buang waktu kita untuk kepentingan kita. Kita banyak kali membuang waktu kita untuk menyenangkan hati kita sendiri. Ya. Mengapa saudara Raja Daud berkata bahwa Tuhan itu mau bergaul karib dengan kita? Kenapa Tuhan mau bergaul karib dengan kita? Ya. Siapa kita, saudara? Ya. Alasan Tuhan mau bergaul karib dengan kita karena kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Dan tujuan Allah menciptakan manusia di tengah-tengah dunia ini supaya ada yang memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Gak mungkin dong Tuhan memuji menyembah dirinya sendiri. Ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia. Ya. Dia juga rela berkorban di atas kayu salib karena Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, yang Tuhan minta ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, ya, ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin bukakan bagi kita. Raja Daud, ya, dia bukan cuma menulis puji-pujiannya, tetapi setiap pujian yang dia tuliskan, setiap mazmur yang dia tuliskan, itu berisi dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Ya. Begitupun dengan kehidupan kita hari-hari ini. Ya. Ada satu contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Saudara, saya percaya setiap kita yang ada di sini sudah tahu bagaimana ketika Abraham dipanggil, ya Abraham itu siapa. Saya mungkin tidak akan menjelaskan secara panjang lebar tentang Abraham. Tetapi Abraham dikatakan sahabat Allah karena apa? Dia mau mempercayai Tuhan. Bahkan di saat yang tidak mungkin. Pada saat itu Abraham masih menjadi penyembah berhala. Ketika Tuhan datang berfirman kepada dia, Abraham, ya, aku mau engkau tinggalkan semua keluargamu, tinggalkan semua harta bendamu, dan engkau pergi ke tanah yang akan aku janjikan kepadamu. Abraham nggak bertanya, Tuhan kemana? Ya, saya mau ngapain di sana? Ya. Atau mungkin dia akan bilang ke Tuhan, saya diberkati nggak nanti Tuhan di sana? Tetapi firman Tuhan berkata, maka percayalah Abraham, dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, Abraham sangat dikasihi Tuhan. Karena apa? Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan. Dia mau mempercayai sekalipun itu mustahil bagi dia. Dia mau mempercayai Tuhan sekalipun keadaan saat itu mungkin membuat dia harus bertanya. Tetapi dia berkata, saya tetap percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan apa yang Abraham lakukan ketika dia keluar dari tanah nenek moyangnya pada saat itu, saudara? Setiap kali dia jumpa atau mungkin setiap kali di tempat persinggahannya, dia membangun mezbah doanya kepada Tuhan. Ya. Dia membangun sebuah mezbah korban bakarannya sebagai tanda dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Lot atau ketika Sodom dan Gomora mau dibakar, mau ditunggang balikan oleh Tuhan, Tuhan berpikir, apakah saya harus katakan ini kepada Abraham? Secara Abraham itu adalah sahabat saya. Ya. Seorang sahabat, saudara, dia akan memberitahukan apapun yang ada apa yang ada di hatinya kepada sahabatnya. Pernah nggak saudara punya sahabat dekat? Ya. Apa-apa yang ada di hati saudara, saudara curhat ke dia, ya. Saudara nggak ada duit juga, saudara curhat ke dia, ya.
dengan tujuan sebenarnya mau pinjam duit. Maaf. Tapi saudara, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada Abraham, ya, dan Tuhan menganggap Abraham itu sebagai sahabat, dia memberitahukan semua rahasia. Bahkan ketika Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan, Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Dan apa yang dilakukan Abraham, saudara? Dia tawar-menawar dengan Tuhan demi keselamatan keponakannya, yaitu Lot. Ya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya setiap rahasia yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau sampaikan kepada kita. Apa rahasia yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita? Saudara tahu? Yaitu rahasia pengajaran. Ya. Injil Matius pasal 11 ayat 3, ya kalau saya tidak salah ya. Injil Matius pasal 11 ayat 3. Maaf ya, gimana? Yang kepada kamu diberitahukan seluruh rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Injil Matius berapa ya itu? 13 ayat 11. Oh ayat 3. Oh pasal 13. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Saudara, rahasia pengajaran firman Tuhan itu sudah diungkapkan bagi setiap kita. Bagaimana jalan agar kita mencapai kepada kehendak Allah, yaitu kesempurnaan gereja Tuhan. Ya. 7 tingkat iman itu mungkin sudah setiap minggu. Ya. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang sempurna? Ya. Dari kita percaya Yesus, kita bertobat, kita meninggalkan semua kehidupan lama kita dibaptis, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Apa saya harus jabarkan lagi, saudara? Saya percaya setiap kita sudah mengerti, bahkan sebagian dari kita sudah dipenuhi dengan anugerah-anugerah Tuhan. Ya. Tetapi saat ini yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih mempercayai itu? Ya. Begitu banyak gereja Tuhan yang hari-hari ini bimbang dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana dikatakan kami bimbang? Loh, dengan cara kita, dengan sikap kita meresponi panggilan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk berbuat bakti kepada Tuhan, kita meremehkan Tuhan. Ya. Kita mulai malas untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kita mulai mengatakan seakan-akan ibadah itu hanya sebuah rutinitas bagi kita. Seakan-akan firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu itu saya sudah dengar setiap hari. Saya sudah dengar setiap minggu. Saya sudah menjadi orang yang gereja pengantin yang sudah lama. Gitu. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita tahu rahasia pengajaran firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kita benar-benar di dalam rencana Tuhan. Ya. Ada begitu banyak orang yang terpanggil dan ada begitu banyak orang yang terpilih. Tetapi begitu sedikit orang yang akan setia kepada Tuhan. Ya. Kita akan masuk golongan mana? Apakah kita akan masuk golongan yang terpanggil saja, atau kita mau terpilih saja, atau kita mau setia sampai akhir? Ya. Rahasia itu Tuhan sudah bukakan. Bahkan kita adalah orang-orang yang sudah menikmati persekutuan di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Setiap minggu kita dengarkan suara Tuhan. Ya. Di dalam suara Tuhan selalu memberikan perjanjian bagi kita. Ya. Di dalam suara Tuhan kita sering mendengarkan janji Tuhan, dan itu janji Tuhan itu selalu manis. Ya. Walaupun kadang berisi teguran. Tetapi tujuan Tuhan menegur kita bukan karena dia membenci kita, saudara. Tujuan Tuhan mau membentuk supaya hati kita menjadi hati yang benar di hadapan Tuhan.
Hal yang kedua yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu Tuhan mau memberitahukan perjanjian-perjanjiannya dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan perjanjiannya bagi saya dan saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang percaya, ya, untuk membekali kehidupan kita, ya, untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menjadi penghibur bagi kita, sehingga kita tidak galau menghadapi hidup ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami masa-masa galau, masa-masa tantangan, ya. Tetapi kalau kita mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, kita tahu kepada siapa kita harus lari. Ya. Di hari-hari ini ada begitu banyak beban pergumulan yang kita hadapi, saudara. Ya, benar ya. Ada begitu banyak ujian yang mungkin seakan-akan menggoncang iman kita, membuat kita, sudahlah Tuhan, terserahlah Tuhan. Ya. Atau mungkin kita akan berkata, saya bener aja gak ya? Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan selalu memberikan warning, ya saudara. Ketika saudara kita mengalami masa-masa susah, ya, ini pengalaman secara pribadi. Ketika mengalami masa-masa susah dan Tuhan berbicara di dalam hati kecil kita, ya, bagaimana kita merespon itu? Apakah kita mau menolak suara Tuhan itu, kita mau menolak suara Roh Kudus, atau kita mau meresponinya dengan rendah hati? Kita datang duduk di kaki Tuhan. Memang saudara, waktu kita menghadapi pergumulan dan kita berdoa, kita belum mendapatkan jawaban. Ya. Mungkin jawabannya masih 5 tahun ke depan, ya. Atau mungkin 10 tahun ke depan. Tapi setidaknya hati kita lega. Benar gak saudara? Ya. Setidaknya kita memperoleh kelegaan di hati kita. Kita tahu bahwa sumber kelepasan kita, ya, adalah Tuhan. Walaupun begitu banyak ujian dan tantangan yang kita harus hadapi hari-hari ini, itu adalah cara Tuhan untuk membentuk iman kita, supaya kita semakin kuat dan semakin teguh di dalam janji Tuhan. Tidak ada hal yang kita perlu takuti. Ya, begitu banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita di hari-hari ini. Ya, mungkin dari segi ekonomi kita, segi bisnis kita, ya, atau mungkin kita mulai mengalami masa-masa sulit, ya. Tapi percayalah saudara, kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, ada jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Ada jawaban-jawaban Tuhan yang begitu indah yang akan kita nikmati. Jangan sampai, ya, kita menjadi orang-orang Kristen yang gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Istilah anak TikTok sekarang apa ya? Udah capek-capek berjuang, gak masuk surga, rugi dong. Udah capek-capek berjuang, bergumul di tengah-tengah dunia ini, tetapi ujung-ujungnya kenapa saudara? Karena kita hanya menjadi orang Kristen yang kanak-kanak rohani, yang maunya di situ-situ terus, yang maunya minum susu terus, yang maunya makan bubur terus. Ketika firman Tuhan datang menegur kita, tahun depan kita sedang bekerja Tuhan, tanpa kita sadari, ketika firman Tuhan datang menegur kita, seharusnya sikap kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang gagal, orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hanya karena tidak tahan terhadap ujian, adalah orang Kristen yang tidak percaya kepada pribadinya. Ya. Yang hari-hari ini Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kita kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat kuasa kasih Tuhan kalau kita tidak menjalin hubungan kita dengan pribadi Kristus itu sendiri? Ya. Katanya kita kekasih Tuhan. Iya, kita kekasih Tuhan, tapi seringkali kita jadi kekasih dunia. Ya.
Saya percaya saudara bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bertujuan supaya Tuhan mau kita ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Pengajaran yang sudah disampaikan itu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau bisa kita tumbuhkan itu agar firman Tuhan itu menjadi buah, ya, menjadi buah-buah dalam kehidupan kita, dan kita menjadi gereja Tuhan yang siap untuk disempurnakan oleh Tuhan. Ya. Saya percaya itu yang menjadi kerinduan kita semua, ya. Walaupun mungkin di tengah-tengah masa sulit, ya, kalau kita sudah mengalami masa-masa itu, dalam hati kita saya percaya saudara pasti berkata, Tuhan, saya tetap mau selamat dan saya tetap mau berjuang. Ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini mari kita berjuang bersama-sama. Ayat terakhir di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 ayat 2 ya, ayat 2. Ayat 1 deh. Ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Ya saudara, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu kalau kita tidak mau iman kita gagal, ya, mari kita cari perkara-perkara di atas. Kita dahulukan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya, kita pikirkan apa yang menjadi perkara-perkara keselamatan. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, kita mengandalkan Dia, ya. Dia sumber berkat yang akan memberkati seluruh kehidupan kita. Dan kadang berkat-berkat Tuhan itu membuat kita terharu. Wow, betapa luar biasanya kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sangat singkat. Dan kita akan menyembah Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita dalam penyembahan. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya yang sudah membagikan firman Allah sehingga boleh menjadi makanan rohani kita agar iman kita semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk kita persiapkan hidup kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena penyembahan yang diperkenankan oleh Tuhan adalah suatu bukti, ya, dalam hidup kita untuk kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang menjadi puncak dalam peribadatan kita. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita angkat pujian yang mengatakan saatku menyembah.
Kami percaya setiap janji firman-Mu yang kami sudah dengar akan menjadi jawaban dalam segala pergumulan kami. Engkau tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu berharap dan berpegang teguh akan setiap firman-Mu. Perkataan firman-Mu roh dan hidup adanya. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu Tuhan berjanji bagi kami, menyelamatkan kami dari masa kesesakan. Ajarlah kami untuk mengasihi dan lebih percaya kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat perkara besar terjadi, mujizat Allah yang menyelamatkan kehidupan kami dari segala persoalan dan tantangan yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, agar dia boleh lebih hari lebih bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan dengan urapan hikmat yang daripada kuasa Roh-Mu. Engkau memimpin kehidupannya untuk senantiasa menjadi berkat di dalam setiap pelayanannya. Keluarganya juga diberkati oleh Tuhan, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, layakkanlah kehidupan kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, agar kami boleh merasakan berkat Allah tercurah, memberikan kekuatan iman bagi kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, menghambat penyerahan kami, tatkala kami menyembah Engkau, kami tolak usir pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus itu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bangkitkanlah setiap penyerahan kami, bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah Roh Tuhan, dan bukalah kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus Dela
Rabika Dela Diva Raditra Dikra Diva Dela Dikra Dela Dikra Dela Dila Waladawala Here we the Lord, we just I the Lord, wala rada lada sikit the Lord, wala wala. Ribidi law, I see the cry, ribidi try the sikit the Lord, wala wala. Ribidi law, wala just I wala. Go. Akulah batu karang yang teguh, hambaku dan anak-anak. Sandarkanlah kehidupan kamu pada batu itu. Karena batu karang itu adalah aku sendiri, Metro Diliman. Sejahtera dan berbahagialah kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku ada di tengah-tengah kamu, Mikrenmu tonight. Kalau kamu menyerah dengan sungguh-sungguh, aku akan memandang kemuliaanku yang ada di tengah-tengah. Aku hadir untuk membuktikan kepada kamu bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu, yang walaupun seringkali kamu jauh dan meninggalkan aku dan tidak setia, tapi aku tetap setia di dalam setiap kehidupan kamu. Karena bukti sampai pada saat ini kamu boleh mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Aku bergaul karib dengan orang-orang yang setia datang kepada hambaku dan anak-anakku. Doa kamu telah naik di hadapan hadirat-Mu. Aku mendengar setiap permintaan kamu. Tapi satu hal yang aku minta kepadaku, aku mau supaya kamu bersungguh-sungguh di dalam aku. Karena aku yang memanggil kamu dari gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Aku memerlukan setiap tenaga kamu. Aku menjadikan alat keberkatan bagi orang banyak. Tidak kebetulan firman aku boleh sampaikan kepada kamu. Sebab itu hambaku dan anak-anakku tidak ada satu yang luput daripada kebenaranku. Aku melihat setiap keberadaan kamu. Lebih come tonight, banyak hal yang kamu lakukan tidak berkenan. Tapi aku penuh kasih dan mau menyerahkan tonight. Aku penuh dengan pengampunan ketika kamu mengaku segala kesalahan kamu. Dan aku mau supaya kamu harus mengerti itu hambaku dan anak-anakku. Sudah saatnya kamu harus bekerja keras dalam melayani. Aku minta jadilah kamu terang.
Jadilah kamu terang di tengah-tengah dunia ini. Agar lewat kehidupan kamu banyak di antara orang-orang yang belum mengenal. Mereka boleh datang kepadaku dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hai Sibikam tonight, hamba-hambaku dan anak-anakku, pulangkanlah segala kesusahan kamu kepadaku di kerajaan. Aku sedia menolong dan memberkati kamu. They come to know the cry, Lord, tonight. Sebab aku minta perubahan mulai terjadi dalam hidup kamu. Sehingga kamu akan lihat aku akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kamu. Untuk membuktikan bahwa kamu adalah hamba-hambaku dan anak-anakku. Yang mencintai pekerjaanku. Mencintai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Back I know the cry. Apa yang ada di dalam hati kamu, hambaku dan anak-anakku. Aku tahu semuanya. Apa yang menjadi rencana kamu. Adakah kamu yakin bahwa aku sedia membuka jalan dan menolong kamu? Ketika kamu datang kepadaku dengan bertalun-talun, yang pada akhirnya aku mendengar, aku akan memberikan jawaban dalam hidup kamu. Radilikan tunadilikai. Sebab itu bergaul kariblah kamu dengan aku melalui doa-doa pribadi kamu. I know the cry. Kan ada hal-hal yang aku akan berbicara dengan kamu. I know the cry. Agar kamu tidak salah bertindak dalam pelayanan. Kamu tidak akan salah melangkah di dalam dunia ini. Tapi langkah kamu pasti di dalam aku. Karena akulah yang selalu menyertai kamu. Bekra dulu tunai. Buanglah segala keraguan-raguan kamu, kebimbangan, ketakutan, kecemasan. I know the cry. Dan bawa semua kepadaku, kamu akan lihat. Aku sedia menggantikan dengan hal-hal yang indah bagi kamu. Mengertikah kamu, hai hambaku? I know the cry the Lord tonight. Perhatikan engkau baik-baik di tengah-tengah engkau menjalankan tugas pekerjaanku. Lehei know the cry the Lord tonight. Aku tahu seringkali engkau mengalami kebimbangan. Reka tonight the cry. Dek I know the rip tonight. Tetapi di saat kamu mulai bimbang dan ragu ketika kamu datang kepadaku, akulah yang menjadi jawaban dalam hidupmu. They know the cry tonight. Sebab itu hamba-hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu setia kepadaku. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena ada upah bagi usaha kamu. I do not lie. Mengertikah kamu? Resik tonight. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh dan minta selalu perlindungan daripadaku. I know the cry. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh tonight. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah-Mu yang besar telah menjamah kami, melawati kami pada saat hari ini Tuhan. Sempurnakanlah peribadatan kami dengan suatu jawaban yang daripada Tuhan. Kami boleh melihat berkat Tuhan akan terjadi atas kehidupan kami. Ampunilah dalam segala kekurangan, keterbatasan, salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami seringkali melawan kehendak-Mu, melawan kehendak Roh-Mu Tuhan. Kami seringkali berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, Engkau yang senantiasa dengan rahmat-Mu menyucikan hati kami, membaharui roh, jiwa dan hati kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh merasakan penyertaan Tuhan yang lebih lagi, sehingga kami boleh melihat masa depan kami, masa depan yang penuh harapan, sebab ada di dalam tangan Tuhan. Diberkatilah seluruh sidang jemaat maupun simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka di tengah-tengah aktivitas mereka, kegiatan mereka. Engkau mengerti segala kebutuhan, keperluan mereka, doa dan permohonan yang mereka naikkan di hadapan-Mu.
Engkau sudah memastikan kepada kami lewat suara Roh-Mu, doa kami Tuhan sudah didengar oleh Tuhan. Sekarang kami tinggal dengan iman kami ya Bapa. Kami percaya Engkau akan menjawab segala doa kami. Ampunilah kami jikalau terkadang kami menuntut kepadamu Tuhan dengan segala kepikiran kami, sehingga kami meminta dengan waktu apa yang kami pikirkan dan kami tentukan. Tapi kami mau selalu belajar dan semakin percaya waktu Tuhan adalah waktu yang indah dan sempurna. Kami akan melihat suatu kemenangan ketika Engkau menjawab segala doa kami. Terima kasih Bapa, segala rencana yang dilakukan oleh jemaat-Mu, tetap Tuhan Kau pagari kami dengan pasukan malaikat surgawi. Ikatan tali kuasa Roh-Mu Tuhan senantiasa menyatukan iman kami, agar kami senantiasa hidup dalam persatuan, hidup di dalam kekudusan firman-Mu, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sampai kami boleh melihat keberhasilan dalam segala rencana kami. Kami mau lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah yang lemah Engkau memberi kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka, yang tertutup jalan Kau akan membuka jalan, yang susah hati Tuhan kami percaya firman dan Roh-Mu akan memberikan jawaban dan menghibur kehidupan mereka, bahwa jawaban Tuhanlah yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera sudahi Tuhan ibadah kami pada saat hari ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, kita sudah diberkati dalam ibadah kita. Kita yakin dan percaya jawaban Tuhan memberikan kekuatan, meyakinkan kita untuk tetap maju ya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu saatnya kita akan memberikan extra kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian, aku diberkati.
Dan Tuhan, Kau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan lewat ekstra kolektor. Engkau yang menjadi sumber pancaran berkat, senantiasa membalikan berkat baru atas pemberian kami yang kami sudah berikan dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau membalas berkat dengan berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan. Limpah ruahkan berkat kasih karunia Allah memimpin dan menyertai kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani. Engkau yang terlebih dahulu menguduskan berkat ini Tuhan dengan firman-Mu, agar ketika kami menerima dan menikmatinya, kami juga boleh merasakan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, asal-usul berkat yang ada diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, simpatisan yang selalu mendukung dalam hal pelayanan meja. Kau perhitungkan dan membalas berkat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Dan mungkin yang perlu kami umumkan hari ini, kami sebentar ada ibadah ucapan syukur ya dari keluarga almarhum Bapak Kiki ya. Bapak Kiki mungkin hampir seluruh jemaat sudah mengenal Bapak Kiki ini ya, memperingati 100 tahun ya, 100 tahun. Haleluya, mau 100 hari kepergian daripada Bapak Kiki, di mana keluarga ya mempercayakan ya, kepada kami ya. Walaupun tadinya kami agak mempunyai waktu yang nampaknya sulit untuk dipertemukan karena dari pihak keluarga tadinya hari Sabtu ternyata ada perubahan, jadinya hari Minggu. Tadinya mereka minta jam 12 tapi tidak bisa karena kami ada ibadah, sehingga dari keluarga sendiri memutuskan untuk jam 3 sore. Jadi mengenai transportasi ya, mengenai transportasi ya nanti kita bisa bicarakan saja gimana. Siapa yang mau ikut ke sana? Ya mungkin dengan apa, kami ada mobil ya, walaupun mobil kami lagi ada masalah, tapi ya adalah mobil yang bisa kami pakai untuk pergi ke sana ya. Nanti kita bisa saling koordinasi dan kita lihat bagaimana, apakah dengan kapasitas mobil itu cukup sesuai dengan list yang sudah mendaftar untuk mau ikut ya. Kita akan menyesuaikan. Sebelumnya juga mohon maaf jikalau transportasi ini terbatas ya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa ikut, tapi ya kita lihat saja, nanti kita bicarakan bagaimana kita atur ya. Jadi selesai ini ya mungkin nanti akan dihidangkan makanan-makanan kecil ya, makanan berat, kue panada, ada lampa, ada pelapis, ada kue dari homemade ya, dibuat oleh PL kita tadi. Tuhan, ya itu cukuplah untuk mengganjal perut, semua adalah berkat Tuhan. Terima kasih juga atas jemaat yang senantiasa berinisiatif untuk memperhatikan dalam pelayanan meja. Lalu yang perlu kami sampaikan juga mengenai rencana retret yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi setelah kami berbicara juga ya, pertimbangan kami ini juga merupakan agenda ya, program gereja. Mungkin kalau kami pertimbangkan ya, kami tetap harus menjalankannya. Hanya saja ya seperti apa yang sudah dibicarakan dengan beberapa jemaat, karena ini membutuhkan biaya, jadi mungkin yang mau saja ikut ya, tidak dipaksakan untuk diwajibkan pada seluruh jemaat, bagi yang mau ikut saja.
Namun seiring berjalannya waktu ya kita tetap berdoa. Mana tahu ya ada beberapa jemaat yang tidak bisa ikut karena ya ada suatu keperluan lain ya, terkait dengan dana biaya yang harus dikeluarkan. Ya mana tahu dengan doa kita ya ada jawaban Tuhan sehingga Tuhan memberikan berkat lebih. Semua kalau dari niat baik kita ya, timbul dari niat baik kita. Kita pergi retret ini bukan semata untuk jalan-jalan ya, bukan semata untuk membuang duit, untuk belanja, untuk rekreasi, tapi yang kita utamakan adalah rekreasi rohani. Ya, kita akan bersekutu ya, dengan Tuhan dan mungkin rencana kita 3 hari 3 malam ya. Kalau jadi ya kita akan mengadakan 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam ya kita akan puasa buka tutup. Nah itu lebih bagus lagi ya untuk kita meningkatkan rohani kita, dan saya percaya itu merupakan kemajuan bagi jemaat karena membuktikan kita retret bukan semata jalan-jalan menikmati keindahan alam, tapi kita betul-betul melatih kerohanian kita. Puji Tuhan, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kami akan mempercayakan yang mengkoordinasi secara sementara ya, supaya seluruhnya dapat diatur dengan baik. Ya. Mungkin ada sedikit gambaran mengenai biaya perlu disampaikan, saudari Vivi. Ya, biaya. Oh iya. Mungkin langsung saja kepada saudara Vivi yang mengerti kata-kata. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Melanjuti pembicaraan kita mengenai retret kemarin. Setelah pulang gereja kemarin, saya juga akhirnya berbincang-bincang dengan Ibu Gembala, dengan hambanya juga membicarakan retret ini bagaimana. Karena kalau kita lihat presentasi yang bilang mau ikut dan tidak ikut, cukup banyak yang tidak ikutnya sebenarnya ya. Dari yang tahun lalu, hanya kembali lagi sebenarnya ini kerinduan dan program gereja kita setiap tahun. Jadi sudah menjadi salah satu program gereja setiap tahun yang memang hanya kembali lagi pada kondisi keuangan juga ya. Lalu kemarin sempat kita bicara bahwa waktu tahun lalu itu kita retret itu 3 malam 4 hari ya, 4 hari 3 malam. Saya juga udah sempat tanya sama yang menjaga yang tahun lalu, dan harga dikurangi sih 500.000 dari 14 juta menjadi 13.500.000 untuk hari yang sama. Kemudian saya bicara lagi, kalau seandainya memang tidak mau ikut semua, kemungkinan angkanya 20 orang, kemungkinan. Kemudian saya coba hitung-hitung saja kebutuhan biaya itu, hanya kasarnya aja ya saudara, tidak mutlak biayanya. Jadi kalau saya hitung-hitung itu totalnya kita membutuhkan 20.510.000. Tapi kita tidak menggunakan elf lagi kalau 20 orang. Itu estimasi saya. Karena ada mobil pribadi yang mungkin kayak Pastori ataupun saya, dan kita akan menambah mungkin 2 mobil saja. Nggak harus dengan elf yang besar kemarin. Itu masih gambaran kasar aja sih, hanya untuk sementara. Lalu daya konsumsi akan biayanya juga lebih turun dari tahun lalu karena kita akan puasa buka tutup ya, jadi mungkin biaya konsumsi juga udah lebih rendah dari yang tahun lalu. Mungkin gambarannya seperti itu. Dan kalau dirasa biaya retret yang tahun lalu cukup besar, kemungkinan kita akan coba
survei kembali tempat yang lain. Ini mungkin ya saudara, walaupun saya tahu banyak di antara kita yang katanya udah srek dengan tempat yang tahun lalu, memang cukup bagus tempatnya, kemudian cukup private ya, harganya juga bagus, ada barang, ada uang ya, sesuai kualitas. Tapi kita akan coba untuk survei kembali, siapa tahu ada yang bagus juga dan harganya juga lebih murah, mungkin seperti itu. Jadi kami tidak memaksa saudara, tapi ini yang seperti disampaikan hambanya, sepertinya kalau saya lihat memang hambanya juga dan keluarga dan kita semua ada beberapa yang memang sangat merindukan kembali retret ini. Jadi saya bilang cuma doakan saja dulu, kalau memang Tuhan berkenan, ya mungkin Tuhan menggerakkan hati atau mungkin ada jalannya. Saya sih hanya memberikan gambaran sih sampai di situ aja. Jadi saya kembalikan kepada jemaat lagi, sekiranya memang masih berkeinginan kita akan coba bikin perencanaannya dan survei tempat yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih atas penjelasannya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari kami dukung saja dalam doa, kita tetap maju saja. Kalau memang kita juga ada kerinduan yang baik serta dengan niat yang baik, pasti Tuhan buka jalan. Cuma kembali lagi ini tidak memaksa ya, tidak memaksa. Mungkin ya yang mau ikut yang akan berusaha, tapi tetap kerinduan kami kalau bisa bersama jemaat. Ya kita tetap berdoa bagaimana Tuhan menjadi sponsor utama ya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita ya. Entah dengan cara burung gagak kah, entah lewat jemaat, pekerjaan yang tiba-tiba diberkati oleh Tuhan ya. Kita tidak tahu, yang penting Tuhan kembali melihat hati kita untuk mengadakan program retret ini ya, dengan motivasi yang baik. Di Tuhan saya kira itu saja yang kami inginkan. Terima kasih atas kehadiran saudara sekalian dan welcome back for Brother Yeskel Sitorus ya. Gak ada oleh-oleh. Dan walaupun terlambat ya kami tetap mengucapkan Gong Sifatsa untuk yang merayakannya bisa mungkinlah kiranya kebijaksanaan yang daripada Tuhan menjadi berkat abadi bagi keluarga ya, puji Tuhan. Baik, ya karena kita akan tidak lama untuk kita beramah-tamah menikmati makanan karena akan segera berangkat juga mengejar waktu karena jam 3 mengingat perjalanan masih beberapa. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati.